Karena saya ngerasa bahwa dalam karya-karya mereka tuh ada aspek-aspek perjuangan, perlawanan, fighting for independence, melawan sistem yang menurutku sampai sekarang masih relevan gitu. Walaupun di Indonesia udah merdeka ya? Walaupun sudah merdeka, tapi apakah kita betul-betul merdeka dari kemiskinan misalnya? Atau apakah kita betul-betul merdeka dari ketimpangan relasi kuasa atau ketidaksetaraan gender gitu? Semangat untuk terus melawan ketidakadilan dan terus ingin dorongan untuk menjadi orang yang lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi, aku menemukan di karya sastra Angkatan 45. Selamat siang Sobat Kuat. Nah, kembali bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra kuatbaca.com. Kali ini ada hal yang luar biasa. Ada perempuan berdarah Bugis dan multinasional. Beliau adalah Hana Al-Rashid. Halo teman-teman. Selamat siang Kak. Terima kasih Kak sudah diajak. Luar biasa, ini kakak ke Makassar dalam rangka ngunjungin saudara atau apa ini? Saya ikut Southeast Asian Screen Academy kemarin 3 hari bersama mentor-mentor lain untuk memfoster talenta filmmaker Indonesia Timur. Jadi kami ada kegiatan Screen Academy fokus kepada penulisan sinopsis untuk anak muda Indonesia Timur dengan cerita yang sangat-sangat keren dan menginspirasi, dan kemudian mengisi beberapa panel di MEWF. Dan makan coto yang banyak. Coto dan konro? Konro belum nih, tapi kalau coto gagak udah beberapa kali. Sekalian promosi. Pastinya kalau teman-teman mendapatkan mentorship dari kakak luar biasa, karena kakak ini juga selain aktor, aktris, mencintai dunia kesusastraan. Jadi kayaknya sudah paripurna di dalam karya itu dari hulunya sampai ke hilir di pemeranan. I don't know, tapi memang saya kuliah di School of Oriental and African Studies, University of London, di mana SOAS itu adalah pusat studi segala hal tentang Asia dan Afrika di Eropa gitu. Dan saya mengambil jurusan Indonesian and Development Studies. Bagian Indonesia ini adalah bahasa dan sastra Indonesia. Jadi biarpun di London, saya jurusannya sastra Indonesia. Nah yang menarik, sastra Indonesia dibanding sastra yang tumbuh di Eropa, mungkin di Afrika tadi, apa bedanya Kak? Apa yang bagus, apa yang jelek dari sastra kita? Saya nggak bisa bilang ada yang bagus dan jelek. Hanya yang saya tahu sebagai diaspora Indonesia di luar negeri, di luar Indonesia, saya punya ikatan yang sangat spesial dengan sastra Indonesia karena itu adalah cara saya bisa belajar dan mengamati tentang akar saya sendiri lewat karya-karya penulis dan sastrawan Indonesia gitu. Jadi contohnya film Bumi Manusia, karya Pram. Itu adalah buku Indonesia pertama yang saya baca di umur 14 tahun. Bapak saya menuntut saya untuk kamu harus baca ini kalau mau tahu tentang akarmu gitu. Walaupun itu Jawa dan saya Sulawesi berbeda, tapi secara bangsa Indonesia, read this book, it's very important. Dan itu pertama kali saya baca buku dan menangis karena ternyata sebagai anak mixed race saya merasakan begitu banyak kemiripan dengan karakter analis, juga dengan karakter Mingke, dengan menjadi identitas yang mixed race atau identitas dari community ini, tapi juga expose kepada hal-hal barat, tapi bingung posisi kita di dunia seperti apa. Menurutku buku itu ada banyak sekali hal yang relate ke saya. 14 tahun itu berarti pada tahun kakak tahu aja, saya keringetan. 14 tahun itu berarti sekitar tahun 2000 ya? Ya, 2000-an. 2000-an ya? Transformasi sampai hari ini ketika berbicara soal identitas akhirnya seperti apa? Saya merasa sebagai orang mixed race, kalau kamu ngomongin identitas sendiri, selalu ada proses belajar dan tetap mencari. Identity crisis adalah sesuatu yang saya ngerasa banyak sekali orang yang bercampur darah merasakan, dan mungkin juga untuk orang Indonesia yang
bapaknya Sunda tapi ibunya Papua misalnya, pasti akan merasakan hal-hal seperti itu juga, karena identity adalah sesuatu yang memang unik kepada kita masing-masing dan interseksional sebenarnya gitu. Jadi kalau soal itu sih saya masih mencari, dan lewat film, lewat membaca buku, saya merasa bisa terekspos kepada begitu banyak identitas yang lain, dan ternyata yang saya rasa sebagai manusia yang kita mencari itu sebenarnya adalah koneksi. Kalau saya nonton film orang Papua, biarpun saya bukan orang sana, tapi ada hal-hal universal yang dirasakan oleh kita sebagai manusia, sehingga this culture relates, atau this culture relates gitu. I'm trying to find connection. Jadi identitas itu terkait dengan relation tadi ya? Relatable atau enggak dengan sesuatu penampakan kultur ya? Ya, menurutku itu juga sesuatu yang selalu dicari lewat film. Kalau kayak kemarin di Screen Academy, semua partisipan membawa sinopsis dari daerah masing-masing yang fondasi budaya setempat menjadi sesuatu yang sangat kuat. Nah, bagaimana caranya budaya tersebut bisa connect kepada orang yang nggak paham sama sekali tentang budaya tersebut. Nah, yang diajarkan oleh mentor-mentor dalam penulisan adalah soal coba balik lagi ke human connection-nya dulu, human story-nya apa dulu nih, karena secara manusia we're always going to relate. Kita semua merasakan grief, happiness, itu adalah feeling-feeling yang kita semua rasakan, dan lewat budaya ada nuans-nuans yang menarik yang kita bisa mencari. Nah, berbicara pengaruh sastra terhadap kehidupan, terhadap bagaimana kita punya way of thinking terhadap culture gitu. Kalau kakak sendiri, apa yang paling penting dari sastra yang dalam mempengaruhi diri ya? Apa ya? Saya sangat senang dengan angkatan 45. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa dalam karya-karya mereka tuh ada aspek-aspek perjuangan, perlawanan, fighting for independence, melawan sistem yang menurutku sampai sekarang masih relevan gitu. Walaupun Indonesia udah merdeka ya? Walaupun sudah merdeka, tapi apakah kita betul-betul merdeka dari kemiskinan misalnya? Atau apakah kita betul-betul merdeka dari ketimpangan relasi kuasa atau ketidaksetaraan gender gitu? Atau marginalisasi kelompok yang ditindas. Jadi menurutku semangat untuk terus melawan ketidakadilan dan terus ingin dorongan untuk menjadi orang yang lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi, aku menemukan di karya sastra angkatan 45. Jadi kalau begitu ada nggak sih karya kakak yang mungkin puisi yang terilhami refleksi gitu? Karya saya sendiri. Dalam bentuk puisi yang paling fenomenal menurut kakak dan bisa kita bawakan di sini? Wah, nggak ada sih. Cuman ya itu, mungkin sebagai seorang aktor, yang saya cari dalam skrip atau peran yang ditawarkan adalah apa yang menarik dari orang ini yang multi layer dari karakter ini, sehingga dia tidak hanya menjadi satu dimensi aja, dia harus jadi multidimensional. Apalagi sebagai perempuan, di mana karakter perempuan sering ya udah ibu yang baik, digambarkan sebagai yang kenapa selalu perempuan menderita gitu. Jadi kayak atau menjadi perempuan yang baik, cuman caranya seperti A gitu. Nah, yang saya mencari adalah peran-peran yang menunjukkan kompleksitas menjadi perempuan. Kita nggak semuanya baik, kadang kita juga ada yang jahat, koruptor perempuan juga ada, hantu atau yang pembunuh. Saya sering menjadi assassin karena film laga, tapi perempuan gitu. Apalagi ada geng mama yang hari ini gosipnya luar biasa. Nah, gitu. Jadi menjadi perempuan itu caranya beda-beda, dan we're all human at the end of the day. Kak, saya tadi perbaiki. Maksud saya minta kakak membawakan sebuah karya puisi kakak. Saya nggak punya. Saya nggak punya. Ada dong, masa catatan kecil? Nggak ada. Apa ya? Sebenarnya sekarang tuh saya lagi coba menulis skrip. Nggak mungkin dong saya kasih tahu bocorannya semuanya. Cuman mungkin ide-ide yang ingin saya explore dalam penulisan sekarang
adalah soal identitas. Kenapa saya senang banget bisa pulang ke Makassar? Ini dalam waktu 6 bulan terakhir ini saya 3 kali balik pulang kampung gitu. Karena saya merasakan semangat yang luar biasa dari teman-teman di Makassar, apalagi lewat program seperti C-Screen atau Makassar International Writers Festival atau kegiatan-kegiatan di Rumata Art Space. Saya sebagai orang yang tinggal di Jakarta merasa cukup jenuh dengan pemikiran kebanyakan orang di Jakarta yang mungkin karena aksesnya gampang, ya udah kadang nggak ada inovasi-inovasi yang baru. Setiap kali saya pulang ke sini dan ngobrol sama filmmaker sini atau orang in literature di sini, gagasan-gagasan mereka luar biasa. Justru menurutku karena minim akses, komunitas-komunitas yang dibikin di sini kayak selalu disamperin sama orang kayak, aku membentuk komunitas ini, wah keren banget. Ya karena di Jakarta mungkin kita nggak ngerasa perlu membangun komunitas apapun karena ya udah ada secara sistem gitu. Udah individualis juga, akses terhadap informasi. Exactly. Terbuka. Jadi identity, who we are, what we can contribute to society, itu juga sesuatu yang aku berusaha untuk melakukan lewat skripku. Mungkin dari pandangan perempuan, muslim, diaspora, anak perempuan satu-satunya di keluargaku, mixed race, dengan sifat-sifat ketimuran tapi juga tinggal di barat, kompleksitas-kompleksitas itu yang ingin saya explore dan identity adalah fokus utama. Values-nya adalah tadi ya, berbagai kompleksitas dalam identity ya. Kompleksitas dalam identity. Oke, terkait dengan mungkin ada film terbaru yang akan rilis? Ya, jadi tanggal 27 Juni nanti ada filmku judulnya Marni, Story of Wewe Gombel. Itu adalah film horor yang akan tayang di bioskop Indonesia. Film yang cukup kuat narasi perempuannya, yang mengambil karakter utamanya Marni, bercerita bagaimana caranya Marni ini bisa menjadi Wewe Gombel akhirnya gitu. Jadi yang difokuskan dari film horor ini tidak hanya menggunakan aspek horor untuk nakut-nakutin aja, tapi supaya kita paham secara human apa kontribusi masyarakat atau rakyat kepada dan tanggung jawab mereka kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa mengalami kekerasan, trauma, dan akhirnya dibawa ke sesuatu yang goib dan mistik seperti Wewe Gombel. Dan itu salah satu alasan kenapa saya ingin gabung di film itu, karena saya ngerasa kayak, oh wow, kita jarang mempertanyakan ya kayak, ini Wewe Gombel ini datang dari mana sih dan kenapa sih gitu. Dan identitas hantu dong kalau gitu. Well, this is the thing. Apa yang membuat hantu itu menjadi selalu ada dan menghantui kita? Ada hal-hal yang mungkin kita lakukan secara society kepada mereka sehingga mereka dendam atau apapun itu. Dan menurutku filmnya cukup menggambarkan bahwa pertama, perempuan tuh sering mengalami trauma dan kekerasan dan harus menanggung segala hal berat akibat perbuatan laki-laki di sekitarnya. Itu pertama. Kedua, harapannya sih ada refleksi soal hal-hal kecil yang kita lakukan. Misalnya kayak tadi yang dibilang mak-mak yang berkomentar atau apapun, atau netizen itu. Hal-hal yang kita ngomong, atau kita judge orang, atau kita memperlakukan orang tuh, itu dampaknya bisa sangat besar loh untuk orang tersebut secara trauma. Dan trauma yang generasional itu ada, generational trauma itu sangat ada, dan kita semua terlibat loh dalam, kita semua harus ikut tanggung jawab dalam hal itu. Jadi itu adalah tema-tema yang dieksplor lewat film 27 Juni di bioskop. 27 Juni? Ya, sebentar lagi. Besok dong. Oh, ini emang tayangnya kapan ini? Juni, bulan depan, sorry. Saya pikir ini Juni, Mei ya? Enggak, ini bentar lagi kok, bentar lagi. 1 bulan lagi berarti. Ya. Kakak di situ berperan sebagai? Saya sebagai Rahayu. Rahayu adalah seorang single mom yang karena berbagai hal memutuskan untuk membawa kedua anak dia pindah ke desa terpencil, lari dari masalah, tapi kemudian menemukan masalah baru di situ karena anak kecil dia diculik sama Wewe. Luar biasa ya. Tapi saya masih penasaran, Kak Hannah ini membaca satu puisi karya angkatan 45 kayak Rilander mungkin. Wah, susah deh, gimana? Jujur ya, saya lumayan trauma baca puisi di depan umum. Karena saya ingat banget waktu di London tuh kan suka ada acara 17-an. Dan bapak saya kayak paksa saya untuk ikutan. Padahal zaman itu saya belum bisa bahasa Indonesia.
Jadi saya mungkin umur 8 tahun, saya ada di panggung besar di depan seluruh masyarakat Indonesia dan saya membaca, kalau nggak salah karya Chairil Anwar pada saat itu dengan logat Inggris, dengan nggak paham apapun tentang isinya, cuman saya ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Saya diketawain semua bapak-bapak gitu. Di audience tuh saya diketawain sebagai anak kecil yang wah itu traumanya ada sampai sekarang gitu. Tapi kenapa harus ditertawakan ya, namanya anak kecil ya? Nah, anak kecil yang memang belum menguasai bahasa, tapi berusaha karena bapak saya ingin saya diketahui itu tuh membekas banget. Jadi, please jangan paksa saya. Saya trauma. Tapi, I think kalau teman-teman ingin explore puisi Indonesia, emang saya Amir Hamzah sih yang Amir Hamzah menjadi favorit. Padamu Jua. Buku yang kemarin mana tuh? Ada? Yang emang ada buku Amir Hamzah? ada. Penulis Malaysia. Jadi Malaysia juga memang menyukai puisi Amir Hamzah. Ya. Emang Amir Hamzah? Dia kan Nggak Malaysia, Riau. Amir Hamzah Riau kan? Iya. But very Melayu. Ya. Very Melayu. Mungkin orang Melayu yang masih concern di kesusastraan, Bang Tarji Kalzum Bahri. Ya, Oke, tapi ada satu pertanyaan juga yang mungkin banyak orang bertanya-tanya, Kak. Kakak ini, menurut Kakak nih, menjadi kakak yang sekeren ini, pendidikan keluarga apa sih yang paling baik yang Kakak pernah terima itu yang membuat Kakak bisa berekspresi dengan luar biasa dan ya keren lah. Pendidikan terbaik dari ibu saya adalah saya diajarkan untuk jadi perempuan yang mandiri. Dia selalu bilang, Hannah, kamu jangan tergantung pada siapapun, apalagi lelaki. Kamu harus bisa berdiri tegak di atas kaki kamu sendiri dan kamu harus bisa independen. Kalau dari bapak, menurutku salah satu didikan yang paling penting adalah pencaksilat. Saya diajarkan pencaksilat dari kecil. Saya akhirnya bisa membela diri. Saya sparring pun sama lelaki. Jadi sebagai anak perempuan, saya tumbuh dengan rasa tidak takut terhadap lelaki karena saya bisa jadi lawan dan saya bisa bersaing sama mereka dan saya harus sangat bersyukur bapak saya mengajarkan saya pencaksilat dulu. Hati-hati ya sama Kak Hana ya. Ada mana buku Amir Hamzah? Nggak ada? Nggak ada. Di mobil kayaknya. Oh. Berarti browsing. Amir Hamzah best deh. Berkenan nggak baca? Oh jangan lu udah dibilangin trauma, lu jangan paksa deh. Nanti saya di tendangan silat nih. Oke Kak, satu hal terakhir mungkin saya ingin Kakak mengajak kepada perempuan Indonesia, adik-adik kita yang mungkin hari ini keranjingan gadget, mungkin udah waktunya kita memperkenalkan bahwa membaca buku itu menarik. Wah, itu benar-benar saya tumbuh dengan edukasi di Inggris yang sangat mengutamakan baca buku dan saya sangat merasakan benefit-benefitnya. Maksudnya selain secara physically using your brain, jujur saya sempat agak lama stop baca buku dan saat saya berusaha untuk baca lagi, otak memang sakit karena itu adalah sesuatu yang memang perlu dilatih lagi gitu. Tapi perlahan bisa dan menurutku emang kadang kayak nggak ada waktu ini segala macam. 10 menit per hari deh. 10 menit per hari. Just gak apa-apa, atau pas lagi dalam perjalanan, kalau di kereta atau di angkot, coba bawa deh, baca. Sedikit demi sedikit kita lewat sastra dan lewat buku itu kita bisa terbuka kepada sesuatu yang dunia, budaya, kebiasaan orang yang sangat berbeda dari kita dan itu bisa menambah perspektif dan wawasan kita dan menurutku itu sesuatu yang sangat penting jika kita ingin menjadi perempuan yang cerdas, yang berempati dan ingin berkontribusi dalam masyarakat dan komunitas kita sih. Jadi harus baca. Harus. Baik. Terima kasih Kak Hana. Terima kasih banyak. Senang bisa kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Sobat Kuat, nantikan terus Safari Sastra selanjutnya yang pasti akan terus menarik. Sampai jumpa lagi.